Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Tema kita pada hari ini adalah Anugerah Tuhan Yesus atas badai kehidupan. Firman Tuhan diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kalau sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus mengalami peristiwa gagal menangkap ikan berulang kali, dan di saat itulah Tuhan Yesus selalu hadir di dalam setiap kegagalan mereka, supaya mereka bisa bangkit kembali dan mengalami keberhasilan bersama Tuhan Yesus. Inilah anugerah Tuhan Yesus bagi kita anak-anaknya di dalam setiap kegagalan yang kita alami. Dan sekarang, lewat firman ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya atau kita sebagai anak-anaknya bahwa dia juga bisa memberikan anugerah dan mukjizat di tengah-tengah setiap badai kehidupan yang kita hadapi. Ini adalah kedua kalinya Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berlayar ke seberang di malam hari. Sebagai nelayan tentunya sudah biasa murid-muridnya pergi berlayar dan menghadapi badai dan ombak. Karena itu merupakan bagian tantangan dari pekerjaan mereka sehari-hari. Tetapi kalau hanya diperintahkan Tuhan Yesus untuk berlayar ke seberang, kenapa harus dilakukan pada malam hari? Apa maksud dan tujuan dari Tuhan Yesus? Di dalam kedua peristiwa, berlayar ke seberang pada malam hari, murid-murid Tuhan Yesus mengalami hal yang sama, yaitu harus menghadapi angin badai. Kalau di peristiwa pertama, Tuhan Yesus ada bersama mereka di perahu dan menghardik angin, sementara di peristiwa kedua, Tuhan Yesus tidak ikut bersama murid-muridnya, tetapi bukannya Tuhan Yesus berpangku tangan diam saja. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa dia naik ke atas bukit dan berdoa untuk murid-muridnya. Dengan kata lain, apakah Tuhan Yesus hadir di dalam perahu mereka atau tidak? Kebenarannya adalah Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia tahu setiap keadaan anak-anaknya yang dicengkram ketakutan dan stres di tengah-tengah badai yang melanda kehidupan kita. Ketika kita taat untuk melaksanakan firman Tuhan, bukan berarti kita tidak akan menghadapi badai kehidupan. Terjadinya badai juga bukan berarti Tuhan Yesuslah yang mengirim badai tersebut buat kita.
Di dalam hidup ini kita akan selalu menghadapi badai, tetapi merupakan suatu anugerah yang amat besar apabila kita tahu persis dan benar-benar percaya dan bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu selalu setia. Tidak pernah sekalipun Dia mengabaikan atau meninggalkan kita ketika kita dalam menghadapi badai kehidupan ini. Dia bukan hanya datang tepat pada waktunya, tetapi Dia juga bukan hanya setia menyertai, tetapi sesungguhnya Dia juga melatih kita sebagai anak-anak-Nya untuk tetap kuat dan beriman teguh dan goyah dan tidak bimbang dalam menghadapi badai kehidupan. Dia juga berdoa syafaat untuk kita. Di peristiwa kali ini pun, bahkan Petrus mengalami mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana dia bisa berjalan di atas laut yang menggelora dan badai yang mengamuk. Kuncinya adalah kepekaannya dia untuk mendengarkan suara Tuhan Yesus. Pandangannya juga bukan hanya ditujukan kepada badai, tetapi pandangannya hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Dan kemauannya untuk melangkah berjalan dengan iman. Bahkan ketika Petrus mulai goyah dan jatuh tenggelam ke dalam laut, Tuhan Yesus dengan sigap mengangkat tangannya. Dengan kata lain, suatu kebenaran yang sangat indah dari firman ini, yaitu bahwa tetap ada anugerah Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dan berlimpah-limpah tercurah bagi kita pada saat kita dalam keadaan stres sekalipun akibat badai yang melanda hidup kita. Bukan hanya anugerah, tetapi kita pun juga bisa mengalami mukjizat, berjalan dengan iman, mengatasi badai kehidupan, ketika fokus pandangan kita hanya ditujukan kepada Dia. Kebenaran inilah yang harus kita pegang erat-erat. Tuhan Yesus pasti bisa dan mau dan sanggup meredakan semua badai kehidupan kita. 2 kali Tuhan Yesus meredakan badai untuk murid-muridnya. Berarti tidak peduli berapa banyak kejadian kita mengalami badai kehidupan. Dia tetap ada, dia tetap hadir, dan dia tetap setia untuk menolong kita. Saya berdoa kiranya setiap pemirsa bisa tetap mengarahkan fokus pandangan kita dan meletakkan semua iman, kepercayaan, dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus ketika kita menghadapi setiap badai kehidupan yang melanda. Kita mungkin tidak tahu jalan keluarnya. Kita mungkin sangat stres dan sangat takut dan dicengkram oleh rasa putus asa dan ketidakberdayaan. Tetapi ingatlah dan pegang erat-erat suatu kebenaran dari firman ini, bagaimana anugerah Tuhan Yesus tetap ada tersedia dan akan memampukan kita untuk melewati semua badai kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda. Selamat beraktivitas.